Jadi kita langsung akan merenungkan tema yang sangat menarik, yaitu Alkitab yang robek. Bapak Ibu, mari kita baca lebih dulu bagian akhir daripada kitab suci kita dari Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 21. Judul bacaannya adalah penutup. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin setiap pendeta, penginjil, pembicara yang menyampaikan firman Tuhan pasti tahu bagian penutup dari kitab suci kita ini tadi, dari Kejadian sampai dengan Wahyu yang tadi barusan kita baca. Bapak Ibu, kita akhirnya setelah membaca, kita mengerti bahwa ternyata pembicara siapapun itu dilarang keras membicarakan, dengan arti kata lain, menambahi apa yang sudah tertulis di sini. Berarti pembicara ini karena dia menambahi kata-kata yang tidak tertulis, dia telah menyampaikan khotbah yang sifatnya dongeng. Nah, untuk itu ada hukumannya. Maka firman Tuhan tadi menulis berkata bahwa pembicara itu akan mendapatkan malapetaka di dalam hidupnya seperti yang ada tertulis di dalam kitab suci ini. Demikian pula tidak boleh mengkurangkan, tidak boleh mengurangi apa yang ada di dalam kitab suci ini. Orang yang mengurangi apa yang ada di dalam kitab suci ini, nantinya dia akan mendapatkan hukuman. Bagian dia di dalam pohon kehidupan atau yang ada di dalam berkat yang ada di dalam kota kudus, itu akan dikurangi juga, akan diambil daripadanya. Dengan arti kata lain, mereka tidak dapat berkat yang dijanjikan. Bapak Ibu, saya yakin semua pembicara, pendeta pasti tahu bahwa Alkitab kita dari Kejadian sampai dengan Wahyu itu sudah sempurna. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Nah, Bapak Ibu, saya suka dengan kata full gospel, yang artinya adalah Injil sepenuh. Artinya, Injil sepenuh itu adalah Alkitab kita ini dari Kejadian sampai Wahyu, sampai penutup tadi. Itu yang disebut Injil sepenuh. Ternyata kata full gospel dipakai juga oleh organisasi dengan skala internasional. Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Organisasi ini
punya kesepakatan bahwa yang diberitakan adalah mulai Kejadian sampai dengan Wahyu. Injil sepenuh, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Luar biasa. Namun saya prihatin. Ada banyak, tidak semua, dalam tanda kutip, pendeta atau gereja, pemimpin persekutuan, itu yang seringkali ketika pembicara tamu itu mau memberitakan firman Tuhan, sudah diberi pesan. Pak, nanti jangan khotbah yang sifatnya doktrin dari gereja tertentu. Sebab persekutuan kami ini dihadiri oleh banyak jemaat dari merek gereja yang berbeda-beda. Ada Katolik, ada Protestan, ada Baptis, Pentakosta, dan lain sebagainya. Tolong Pak, jangan khotbah tentang doktrin gereja tertentu. Nah Bapak Ibu, itulah yang saya maksud Alkitab yang robek. Kenapa? Karena Alkitab ini tidak diberitakan seutuhnya. Seperti maksud dan kehendak yang punya firman. Mereka bilang, ini demi kerukunan. Nah, kata kerukunan ini nampaknya bagus. Tetapi bagaimana jika demi kerukunan ini disandingkan dengan mengapa tidak demi kebenaran? Kebenaran tidak selalu menimbulkan kerukunan. Mengapa? Karena ketika berita kebenaran disampaikan, ada banyak kepahitan. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan membawa damai, tetapi aku membawa pedang. Sebab ketika dia memberitakan kebenaran, tidak semua orang bisa menerimanya. Tetapi justru sebagian besar yang tidak setuju dengan kebenaran yang dia sampaikan, itu harus berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak doktrin gereja yang tidak boleh dibicarakan. Sehingga doktrin gereja itu menjadi lebih berkuasa, lebih berwibawa dari Alkitab firman Tuhan ini. Padahal bukankah doktrin gereja itu diambil dari Alkitab ini? Tetapi ketika mereka mengambil sesuatu yang disebut doktrin adalah satu ajaran atau pandangan yang dipegang teguh oleh seseorang, organisasi atau gereja karena diyakini benar. Itulah doktrin. Namun kemudian pemilik doktrin ini merasa tidak suka jika doktrinnya itu dikhotbahkan. Sebab bisa saja pandangan mereka yang punya doktrin dan pengkhotbah ini bisa berbeda. Nah, Bapak Ibu, sehingga dengan mereka mulai meminta kepada pembicara, Pak, jangan bicara tentang doktrin dari gereja. Nah, hampir banyak pembicara tahu yang dimaksud doktrin gereja itu yang seperti apa, maka tanpa sadar Anda tidak memberitakan atau tidak punya niat untuk memberitakan Injil yang sepenuh. Anda langsung bilang, oke Pak, oke saya mengerti, saya paham. Berarti niat hatimu sudah pasti Anda memberitakan Alkitab yang robek. Kenapa? Karena yang sifatnya doktrinal dari gereja-gereja tertentu Anda tidak berani bicarakan. Nah Bapak Ibu,
Kira-kira apa saja doktrin gereja yang tidak boleh dibicarakan? Yang saya tidak pernah peduli. Saya tabrak aja semua. Kenapa? Karena saya membela Yesus Kristus Tuhan yang punya firman dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, salah satunya adalah orang meninggal tidak boleh dikremasi. Takut tidak bisa bangkit. Kemudian soal baptis yang sah itu harus selam. Berikutnya tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang penglihatan, tentang nubuat, tentang baptisan Roh Kudus, tentang persembahan buah sulung, tentang persembahan persepuluhan, dan lain sebagainya. Itulah diantaranya doktrin-doktrin gereja yang tidak boleh dibicarakan. Dengan maksud supaya menjaga kerukunan. Bukan mencapai kebenaran. Bapak Ibu, gunanya apa kalian rukun kalau Anda tidak benar? Karena kebenaranlah yang akan menuntun kita menuju kepada keselamatan. Bukan kerukunan. Ananias dan Safira kurang rukun apa? Suami istri ini kompak banget. Tetapi mereka sepakat membohongi Roh Kudus. Dengan mengatakan hasil penjualan tanah mereka yang sudah dinasarkan untuk dipersembahkan kepada Allah, itu mereka katakan dengan angka yang tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Kompak sekali, rukun. Tetapi mereka binasa. Sebab telah membohongi Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kalau doktrin gereja saja tidak boleh dibicarakan, kapan kalian akan menjalankan amanat agung? Bukankah amanat agung disabdakan sendiri oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan Tuhan Yesus bersabda bilang apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu semua untuk mereka lakukan. Nah, sekarang doktrinnya jangan dibicarakan. Mikir enggak para hamba Tuhan ini? Bahwa doktrin yang engkau pegang ternyata lebih berkuasa daripada Alkitab yang kita percaya sebagai kitab suci, yaitu sabda Allah. Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan bilang dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15. Ini sudah banyak yang hafal ya, Matius 7 ayat 15. Kita baca judulnya mengenai hal pengajaran yang sesat. Bapak Ibu, mungkin Anda tidak perlu menambahkan pengajaran. Tetapi dengan Alkitab Anda robek, Anda telah memberikan pengajaran yang menyesatkan. Pasti. Nah, Bapak Ibu, apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, Bapak Ibu, Anda tidak perlu mengajarkan ajaran-ajaran tertentu atau pandangan-pandangan tertentu. Dengan doktrin tidak boleh diajarkan saja, itu sudah sama dengan menyesatkan. Sebab yang pasti akan engkau beritakan adalah Alkitab minus doktrin. Anda pasti tidak akan punya niat memberitakan Injilnya. Walaupun alasannya macam-macam, Yesus Kristus Tuhan tidak pernah peduli. Yang dia maksud Injil sepenuh adalah kejadian
sampai dengan wahyu, dan Dia yang memberikan wahyu tetap konsisten. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Seperti yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu, mengapa doktrin itu tidak boleh dibicarakan? Alasannya macam-macam. Ya, alasannya macam-macam. Yang saya bisa bacakan adalah salah satunya 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yang begini bunyi firman-Nya. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Saya bacakan 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, salah satu doktrin tidak boleh dibicarakan karena mereka ingin mengais mendapatkan keuntungan dari jemaat dengan cerita-cerita palsu. Misalkan soal nubuat, soal penglihatan. Siapa yang bisa membuktikan itu adalah daripada Allah dan itu adalah kebenaran? Enggak ada. Hanya tergantung orang ini jujur atau tidak mengatakannya, dan jemaat kritis. Apa yang mereka katakan jika tidak terjadi berarti nubuatan itu palsu. Namun seberapa banyak jemaat itu yang kritis mau mencatat, kemudian menanyakan ulang jika tidak terjadi. Karena kebiasaan pendeta dalam tanda kutip yang diundang, yang punya nama dari luar negeri atau dari luar kota, datang ke kota Anda, biasanya dia langsung bilang, Tuhan memberikan pesan khusus untuk kota Bapak Ibu sekalian. Betul atau tidak? Begitu. Nah, mengapa? Ini untuk meningkatkan harga jual hamba Tuhan tersebut. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, menangkap mereka, mengetahui identitas mereka. Apakah mereka berasal dari Allah, diutus oleh Tuhan, hamba kebenaran, atau tidak, sebetulnya sangat mudah. Karena Alkitab memberikan referensi, keterangan yang gamblang. Yaitu ada pada 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Perhatian kita nanti pada ayat 5 dan ayat 6. Judul bacaannya adalah Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Artinya kita harus curiga pembicara ini dari Tuhan atau tidak. Kok kelihatannya sakti banget kan begitu ya. Kita mesti curiga. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia
berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat 5 dan 6 perhatikan. Identitas mereka kelihatan di sini. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Jadi jika ada pembicara yang fokus khotbahnya tentang hal-hal duniawi, tentang sukses jasmani dan lain sebagainya, pasti bukan dari Tuhan. Dan jemaat senang. Dan dunia mendengarkan mereka. Jemaat senang. Pasti bukan dari Allah. Sebab jika berasal dari Yesus Kristus Tuhan, dia akan fokus kepada salib Kristus dan keselamatannya. Bedanya sederhana sekali. Tetapi jemaat yang senang ini tadi seringkali membuat kita bimbang. Masa ini bukan dari Allah? Semua bilang, wah hari ini diberkati dengan firman Allah. Nanti dulu, yang diberkati itu siapa? Kalau Anda adalah orang benar, Anda akan diberkati ketika Anda mendengar firman Tuhan seperti yang diberitakan oleh Kristus, yaitu tentang penderitaan dia di atas kayu salib, kebangkitannya dia, dan keselamatan yang dia lakukan untuk saudara dan saya yang percaya kepada dia dan bersedia ikut menderita bersama Kristus. Bukan Anda dinina bobokkan, dibuat nyaman dengan jasmani, dengan nafsu kedagingan. Bukan itu. Ayat ke-6 terakhir. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian Bapak Ibu, pengantar dari Alkitab yang robek. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Terima kasih Pak David. Silakan, Shalom Pak Roni Suwono, terima kasih untuk Shalom, shalom. terima kasih untuk sharing firman-Nya Pak. Sangat Ya, memberkati. Pak Roni mau bertanya ini Pak, silakan bagaimana Ibu. Alkitab yang robek dapat pertanyaannya gini Pak, bagaimana Alkitab yang robek dapat menjadi simbol harapan dan pemulihan bagi gereja-gereja yang mempunyai doktrin-doktrin yang salah? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih. Alkitab yang robek bukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dia menghendaki full gospel ini tadi. Injil yang sepenuh. Nah, bagaimana sekarang? Tergantung daripada mereka-mereka yang punya doktrin. Apakah mereka mau lepasin doktrin itu tadi untuk dikoreksi, untuk dibicarakan dengan tidak pernah merasa tersinggung, atau kemudian bilang, pembicara seperti Pak Roni jangan diundang lagi. Kenapa? Karena saya memberitakan Injil yang sepenuh. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah Tuhan Yesus mengajar kepada para muridnya. Kebenaran seringkali diberitakan dengan begitu kerasnya, sehingga banyak orang yang tidak bisa menerima. Salah satu contoh, Yesus Tuhan bersabda,
Jika kamu tidak makan daging dari dagingku, minum darah dari darahku, kamu pasti tidak akan selamat. Nah, apa yang terjadi? Banyak murid-murid yang tidak bisa menerima pernyataan keras Kristus tadi mengundurkan diri. Nah, apa reaksi Tuhan Yesus? Jelas dia tahu tidak terjadi kerukunan. Katakan di gereja ini, jemaatnya mengundurkan diri. Jemaatnya merotoli. Apa yang dia katakan? Justru dia tanya kepada yang 12. Hei, kamu lihat itu. Banyak yang mengundurkan diri. Kamu tidak mundur sekalian. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, apapun yang terjadi, dia tidak peduli lagi. Nah, sekarang kembali kepada gereja-gereja yang punya doktrin. Ya, apakah doktrinmu betul-betul tunduk kepada Alkitab atau tidak? Apakah doktrinmu boleh diberitakan atau tidak? Nah, bagi sebagian pendeta dalam tanda kutip yang tahu gereja A, B, C, D, E ini kalau kasih PK tebel sekali. Dan dia berkepentingan bergaul dengan gereja-gereja itu, sekaligus PK yang tebel tadi menjadi daya tarik, saya jamin dia tidak akan pernah bicara tentang doktrin. Artinya apa? Dia akan terpatri, berangkat, sudah pasti memberitakan Alkitab yang robek, bukan Alkitab yang seutuhnya. Demikian Bu Aminah, terima kasih. Terima Baik, kasih Pak Roni. Terima kasih Bu. Ya, kami persilakan Yoram. Yoram silakan. Oke, Shalom, Pastor Roni Suwono, Abah. Boleh saya Shalom. bertanya? Ya, Boleh apakah silakan. sebagai seorang Kristiani kita boleh mencoret-coret Alkitab? Sekali lagi, apakah sebagai seorang Kristiani kita boleh mencoret-coret Alkitab? Amin, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yoram, Alkitab saya itu penuh dengan coretan. Kenapa? Karena kadang saya membaca dan menemukan sesuatu. Otomatis coretan itu menjadi tanda buat saya yang penting. Untuk saya satu, mudah mencarinya. Kemudian saya tidak salah menerangkan. Oleh karena itu, sebagai bukti orang yang punya iman bertumbuh, Alkitabnya pasti penuh dengan coretan-coretan dan keterangan-keterangan. Justru kita akan meragukan seorang Kristiani yang ke gereja, Alkitabnya masih bersih, kualitas imannya seperti apa? Kenapa? Karena pengalaman kita pribadi, kita tahu begitu kita bertumbuh imannya, ada banyak sekali yang kita ingin ketahui, muncul kegelisahan, kita ingin belajar lebih dalam, disitulah kita mulai pakai coretan-coretan. Demikian Yoram, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati, Pastor Roni. Sama-sama ya. Terima kasih Yoram. Kami persilakan Ibu Messi. Ya, terima kasih Pak David. Terima kasih Ya Pak Bu Roni. Messi. Ya Bu Tuhan Messi. memberkati. Ya, saya mau bertanya Pak. Iya silakan Bu. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang membuat Alkitab yang robek, ya. Ya. Beberapa beberapa gereja Pak, kalau mereka mengundang hamba Tuhan harus Ya. sesuai dengan tujuan mereka Pak. Seumpama Ya. ngomong tentang berkat. Ya, Ya. itu hamba Tuhan harus tunduk dengan aturan mereka, Pak. Itu Iya. bagaimana, Pak? Iya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Messi. Ya, Pertanyaannya bagus sekali. Dan ini seringkali memang yang terjadi, ya, yang terjadi. Pembicara belum menyampaikan pembicaraannya, belum menyampaikan khotbahnya. Gembala sidang yang mengundang itu sudah mengarahkan apa yang Anda mesti bicarakan. Misalkan tentang berkat, dia sudah mulai nitip pesan-pesan yang nanti
Anda harus selipkan di tengah-tengah khotbahnya. Itu bagaimana itu tadi? Nah, jelas itu adalah khotbah yang salah. Sebab apa? Khotbah yang benar itu kan di bawah pimpinan Roh Kudus. Kita sudah Amin. persiapkan ya. Sebelum Ya, kita menyampaikan firman Tuhan, kita kan sudah berdoa dulu, Tuhan, aku mesti berbicara tentang apa sih? Kita kan mesti gumulkan apa yang saya mau angkat dalam pembicaraan ini supaya sesuai dengan kehendak Tuhan dan jadi berkat luas. Kemudian Tuhan kasih ide, ya, kasih ide apa yang kita lihat, apa yang kita alami, atau mungkin ya banyak teman yang ngobrol sama kita, kemudian kita ada ide dari situ. Nah, setelah ide ini Anda buatkan satu konsep dan lain sebagainya sebagai bukti kita mempersiapkan khotbah yang baik karena kita melayani Tuhan. Pastilah nanti di atas mimbar Tuhan pun Tuhan bisa kasih ide dadakan. Nah, ini yang sebetulnya yang benar yang harus kita lakukan. Bukan kemudian ide itu muncul dari pendeta yang mengundang. Oleh karena itu, saya tahu kondisi-kondisi di lapangan seperti itu. Sejak saya memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan, saya sudah putuskan. Saya tidak akan terima PK sebagai bukti bakti saya dan keluarga kepada Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan keluarga saya. Sehingga dengan demikian, mereka sungkan untuk titip pesan sama saya. Kenapa? Saya datang dengan panji Kristus. Ya, saya tidak butuh amplopmu. Nah, sehingga dengan demikian mulai banyak orang berpikir pembicara yang model seperti saya tidak bisa dikendalikan, tidak bisa disetir. Sehingga apa? Banyak mereka yang mulai bilang, pembicara seperti Pak Roni jangan diundang lagi. Ini seperti bola liar kemana-kemana. Kenapa? Karena mereka ingin sebetulnya pakai mulut pembicara menyampaikan pesannya dia. Besoknya pendetanya itu naik mimbar bilang, nah Bapak Ibu apa yang dibicarakan kemarin oleh hamba Tuhan yang kita undang ternyata sama. Nah itu tadi. Demikian Bu Messi, terima kasih. terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak David. Sama-sama, Baik, sama-sama, terima kasih. mungkin sebelum Madam Christine tadi Pak Vence, ada yang Pak Pak Vence mau Vence silakan ya. Ya, terima kasih Pak Richard. Shalom Pak Ya. Roni. Shalom Pak Vence, shalom. Ya, itu Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya malam hari ini. Ya. Tadi disampaikan bahwa pembicara tidak boleh mengulangi firman Tuhan dan menambah firman Tuhan. Ya. Pertanyaan saya, Ya. bagaimana dengan teori kemakmuran? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ya. Oke, sudah. Bagaimana Ya, dengan itu. teologi kemakmuran? Apakah itu Teori sesuai dengan kemakmuran. Teori kemakmuran, Pak. Iya. Teori kemakmuran, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Teori kemakmuran kan biasa diberitakan oleh gereja penganut teologi kemakmuran. Nah, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, Pak Vence, kalau Bapak mengamati apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus, itu adalah khotbah yang benar. Mengapa? Karena lewat khotbah itu tadi, Tuhan Yesus sedang ingin membawa kita yang menjadi miliknya berjalan seperti jalan yang dia sudah sediakan. Karena jalan itulah yang akan menuntun kita pada keselamatan. Yang pertama, dia bilang, tuh lihat banyak orang ya, tidak mau lewat jalan yang sempit, tidak mau lewat pintu yang sesak. Mereka ingin jalan yang luas, pintu yang lebar. Tetapi kamu lihat, yang lebar, yang luas itu tadi menuju kepada kebinasaan. Tetapi yang sempit, yang sesak ini menuju kepada kehidupan. Demikian pula dia ngajar juga Pak Vence tentang doa ya, tentang doa. Bagaimana dia berdoa dan dia bilang ngajari kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah,
Terus dia juga berkhotbah, hati-hati orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Namun bukan berarti menjadi kaya tidak boleh. Tetapi ayat-ayat yang lain dia bilang juga, kamu jangan bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa binasa. Tetapi bekerjalah yang bisa mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya apa ya? Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus lebih berfokus kepada hal-hal yang sifatnya rohani, bukan yang jasmani. Sehingga ketika teori kemakmuran itu digulirkan, saya berani pastikan itu tidak sesuai dengan Alkitab dan itu adalah sesat. Ayatnya yang jelas gimana Pak Roni? Loh, tadi kan sudah saya bacakan Bapak. Coba Pak Vence catat ya. 1 Ya. Yohanes pasal 4 ayat yang kelima. Ya. Tadi kan saya bacakan ayat 1 sampai 6 kan. Judul bacaannya adalah Roh Allah dan Roh Antikristus. Roh Antikristus gimana? Ayat 5 menerangkan demikian. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Bagaimana Anda sukses, bagaimana Anda diberkati berkelimpahan, anak cucu cicit keturunanmu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan dunia mendengarkan mereka. Pendeta khotbah seperti itu, jemaatnya suka, Pak. Tepuk tangan semua bilang amin. Terus kemudian pendetanya bilang, mari kita deklarasikan. 1, 2, 3 bilang, aku adalah anak raja. Semua bilang, aku adalah anak raja. Ya, nampaknya Alkitabiah. Tetapi dalam konteks seperti apa? Dia mendeklarasikan itu supaya jemaatnya yakin. Kalau kamu jadi anak raja, pasti kamu diberkati dengan kekayaan. Muncul Pak sekarang. Ada jemaat yang tidak kaya. Apa yang mereka katakan? Pasti kamu punya dosa apa? Kok bisa sampai kamu tidak kaya? Kan begitu. Tuhan mana? Bapak mana yang ingin anaknya tidak sukses? Tidak ada. Bapak mana yang ingin anaknya tidak kaya? Tidak ada. Demikian pula Tuhan yang ada di surga ingin kamu kaya. Nah, itu pasti menyesatkan, Pak. Sebab apa? Tidak sesuai dengan Alkitab. Demikian Pak Vence, terima kasih. Ya, terima kasih Pastor Roni. Terima kasih Pak Vence, terima kasih. Baik, kami lanjut ke Pastor Christine. Kami persilakan Pastor Christine. Ya, Silakan, shalom. Terima Madam. kasih Pak David. Sebenarnya saya Shalom. cuma mau mengkonfirmasi pertanyaan dari Silakan. Ibu Messi tadi. Ya, karena Ya. kebetulan itu yang terjadi waktu ada mission trip. Iya, betul. Ya, Ya, gimana jadi silakan. dari semua yang mengundang saya untuk ke gereja mereka, ada satu gereja Iya. yang kurang lebih 2 minggu baru saya kasih jawaban. Setelah saya minta Iya. didoakan, saya minta konfirmasi dari Tuhan, Iya. dan ya puji Tuhan saya tetap datang ke tempat itu, meskipun dengan apa ya, saya bilang, kenapa mereka menentukan judulnya, menentukan temanya, padahal kan kami datang dengan tema yang sudah kami bawa, yang sudah kami doakan. Iya. Dan semua gereja selain dia itu menentukan tema yang harus saya bawakan supaya sesuai dengan apanya mereka, katanya sesuai dengan apa yang mereka mau sampaikan. Terus saya bilang, Tuhan, saya bergumul ini karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Saya minta tolong sama Tuhan, meskipun mereka kasih judul, tapi saya mau patahkan apa yang membuat mereka begitu kokoh berdiri ya. Dan puji Tuhan Pak, silakan ditanya sama Ibu Messi ya, hasilnya gimana? Karena penyertaan Tuhan, karena saya minta hikmat kepada Tuhan dan saya minta doa dari teman-teman. Saya sih bisa ambil judulnya mereka, tetapi dengan hikmat yang Tuhan kasih, apa yang harus saya sampaikan? Apa yang harus saya bawakan, dan itu luar biasa. Di sana terjadi pemulihan besar-besaran Pak, termasuk maaf wakil gembalanya yang tidak ada yang berani menyentuh Pak, karena dia orang vokal, dia orang yang berduit dan lain sebagainya lah, semua titel ada padanya ya, tidak berani disentuh selama ini oleh siapapun.
Tetapi karena power of God, kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, ibu itu justru yang ketika Tuhan meminta saya doakan dia, tumpangkan tangan, dia nangis luar biasa, Pak. Dan dia katakan tidak ada yang berani melakukan selama ini kepada saya. Mereka takut. Dan saya bilang, saya hanya hamba Tuhan. Saya hanya ikut dan taat apa yang Tuhan bilang. Jadi meskipun Pak, kita mungkin ditentukan tema atau doktrin dari gereja tertentu, tetapi kita pergi, kita ini utusan Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Kita toh bisa menaklukkan segala macam rencana jahat manusia, apa yang dipikirkan manusia, rancangan manusia, tidaklah lebih daripada rancangan Tuhan yang sudah ditetapkan buat kita. Dan saya terima kasih banyak buat Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang mendoakan, karena benar-benar saya bergumul, 2 minggu baru saya kasih jawaban. Kalau yang gereja lain saya langsung bilang iya, karena mereka bilang pokoknya sesuai tema madam lah. Ya, jadi saya bersyukur. Saya hanya mengkonfirmasi apa yang disampaikan Ibu Messi tadi. Karena itu memang kenyataan yang ada di lapangan. Ya Pak, jadi untuk saya tetap tidak menjalankan apa yang mereka ini. Mereka boleh kasih judul, tetapi isinya saya yang menentukan. Ya, jadi saya yang menentukan dengan hikmat dari Tuhan tentunya ya Pak. Iya, sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan juga di hati saya. Hanya itu Pak. Dan Pak David, sepertinya ada 2 orang di chat yang sudah mencat dari tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tambahkan dulu Pak David. Silakan, Jadi silakan. Madam, apa yang Madam sampaikan itu betul. Khotbah ini kan ada 2 macam. Iya, bisa gereja itu bilang, sudah tema terserah Madam. Ya, berarti Madam bebas menentukan tema sesuai dengan hikmat yang Tuhan kasih. Tapi bisa juga karena gembala berpikir, saya minta judul ini, ya. Kenapa? Karena ini dibutuhkan oleh jemaat. Nah, otomatis kita mesti ngikuti judul mereka, tetapi soal isinya kita kembali tidak mau diatur oleh mereka, tapi kita mau diatur oleh Roh Kudus sesuai dengan judul yang mereka kasih. Demikian, Madam, Anda sudah benar. Terima kasih. Silakan Pak David. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu Mila, ini ada pertanyaan dari Ya. Martin. Tolong jelaskan Kisah Rasul 17 ayat 23. Kisah Rasul 17 Ayat 23. sebentar. Kisah Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ya, jadi yang dimaksud ini adalah zaman dulu ya, ini kan ceritanya apa itu namanya Rasul Paulus ya. Nah, itu pada waktu di Athena, di sana ini kan banyak mereka menyembah dewa-dewa macam-macam dengan nama macam-macam dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian Rasul Paulus pada waktu memperkenalkan nama Yesus itu kan tidak dikenal. Ya, mereka tidak kenal siapa itu, kan begitu. Oleh karena itu muncullah kata-kata ini ya. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, yaitu patung-patung yang mereka buat dengan nama dewa masing-masing. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, dia bawa nama Yesus yang sebetulnya belum dikenal atau tidak dikenal oleh mereka. Nah, Rasul Paulus itu bilang, aku memberitakan yang kamu tidak kenal ini tadi. Ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga
tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Rasul Paulus juga menerangkan, tuh lihat, patung-patung yang kamu sembah, kamu anggap sebagai Tuhan, itu bisa apa? Kan kamu yang melayani. Ya, sepertinya mereka tuh kekurangan apa-apa. Ya, punya mata, tidak bisa melihat, punya mulut, tidak bisa ngomong, dan lain sebagainya. Punya telinga, tidak bisa dengar, dan lain sebagainya. Itu yang kalian sembah. Nah, sedangkan Tuhan yang tak beritakan, yang kamu tidak mengenal dia, yang tidak kamu kenal, itu adalah Allah pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Itu tadi. Ya, sudah bisa difahami. Siapa nih penanyanya tadi? Kisah Rasul Martin. tadi. Oh, Parten ya, sudah ya. Ada yang lain? Baik, ini ada lagi dari Ibu Lastiar Siritonga. Bu Lestiar. Ya, Salam Pak Roni, bagaimana pendapat Bapak dengan fenomena pengkhotbah lebih banyak buat lelucon selama khotbah, membuat ketawa ya. daripada menyampaikan pesan firman Tuhan sendiri? Iya, jadi bagaimana pembicara di tengah-tengah khotbah membuat lelucon? Apakah tidak boleh? Jawabnya boleh, sepanjang lelucon ini bisa menunjang sebuah ilustrasi sehingga jemaat lebih bisa menerima dengan enak, dengan gampang firman yang disampaikan. Tetapi dilarang sekali Anda membuat guyonan yang tidak ada kaitannya dengan firman yang disampaikan. Sehingga banyak jemaat yang bilang, saya suka dengan pembicara yang ini. Kenapa sukanya? Karena dia lucu. Nah, otomatis bukan pesan firman Tuhannya yang menjadikan Anda suka, tetapi lucunya ini. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Oleh karena itu, untuk tema-tema tertentu, seorang pembicara yang benar itu dia pasti tidak akan ngelucu, begitu loh. Nah, terkadang bisa ngelucu itu sengaja dipersiapkan, ya, atau pada waktu dia menyampaikan sebuah ilustrasi, kemudian semua yang mendengar itu tertawa. Karena apa? Keterangan ini tadi yang sebetulnya tidak sengaja dia harus melawak. Tetapi apa yang diterangkan itu mengundang tawa. Nah, seperti apa seorang pembicara? Saya pikir mereka itu paham dengan batasan-batasan sebagai pembicara untuk tetap mengkuduskan mimbar Allah ini tadi. Bukan hanya untuk melucu dan lain sebagainya. Karena kalau untuk melucu bahayanya seperti itu. Ngefan karena kamu lucu. Demikian Ibu Lastiar, terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Roni. Kami persilakan Ibu Mila. Ibu Mila, silakan Bu Mila. Ya, terima kasih Pak David. Terima kasih Ya, Pak Rod. Sangat luar biasa. ya, Ya, silakan. ketika saya melihat flyer bahwa Iya, talk show malam hari ini adalah Alkitab yang robek. Saya iya, langsung terkaget. Wah, saya baru lihat istilah ini ya, Alkitab yang robek. Bagaimana penjelasan ini? Dan saya iya, mengikuti tadi dengan seksama dan saya mendapat satu pengertian yang baru. Namun sebelumnya waktu saya penasaran apa itu Alkitab robek, saya buka Google, saya sempat baca, rupanya ada memang diistilahkan di istilah rohani itu Alkitab yang robek. Dan di sini menghubungkan tentang kain ya, kain baru dengan kain lama yang terdapat di Matius 9 ayat yang ke-16. Mohon izin saya akan bacakan. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyakannya. Nah, yang saya mau dapat penjelasan di sini, Pak Roni, apa hubungannya dengan Alkitab yang robek dengan
perumpamaan tentang kain baru dan kain lama ini. Terima kasih, Tuhan Yesus Terima berkati. kasih Bu Mila, sebetulnya tidak ada hubungan. Saya hanya ingin dengan judul itu, Alkitab yang robek, saya hanya ingin menunjukkan bahwa sekarang ini begitu banyak hamba Tuhan memberitakan firman Allah katanya, tapi bukan Injil sepenuh. Dan saya tidak pernah tahu bahwa di Google juga ada istilah Alkitab yang robek. Saya hanya karena pengalaman saya melayani Tuhan, itu banyak terjadi hal-hal yang demikian. Sehingga pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan dan kemudian diberitahu oleh pengurusnya, diberitahu oleh gembala sidangnya, seketika itu pula lah Tuhan memberikan hikmat kepada saya bahwa saya harus beritakan dengan judul Alkitab yang robek. Artinya Alkitab yang sengaja diberitakan tapi tidak komplit. Oleh siapa? Oleh karena Alkitab ini dibatasi oleh doktrin-doktrin tertentu, oleh gereja-gereja tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu, dan dikatakan kepada pembicaranya, jangan beritakan yang ini. Nah, begitu Bu Mila, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ya, Roni, luar biasa terima banget yang kasih. Ya, judulnya ini, wow banget ya. Tuhan berkati. ya. Amin, amin. Baik, terima kasih. Apa masih ada yang lain lagi yang mau bertanya? Kami masih punya waktu. Madam, silakan Madam. Silakan. Ya, kali ini saya mau bertanya karena tadi cuma mengkonfirmasi ya. Iya, Jadi pertanyaan saya begini, Pastor. ya, Waktu kejadian ada teman-teman yang diutus ke daerah-daerah yang tidak menerima Alkitab, mereka kemudian merobek secara arti yang sebenarnya, merobek bagian-bagian Alkitab yang mana nantinya Alkitab itu akan dikasih kepada orang-orang yang mereka temui. Karena mereka ya. tidak boleh membawa Alkitab. Alkitab dalam arti yang utuh. Nah, Iya. apakah hal ini bertentangan dengan firman Tuhan, dan kalau ada boleh dikasih referensinya? Karena waktu itu saya setuju dengan cara mereka, tetapi lebih banyak yang tidak setuju dan mengatakan bahwa firman Tuhan itu sakral. Firman Tuhan itu nggak boleh diapa-apakan ya. Jadi ya termasuk tadi yang pertanyaan Yoram, tidak boleh dicoret-coret dan lain sebagainya. Ya, jadi apakah benar, dan kalau memang benar itu bertentangan dengan Alkitab, karena sampai saat ini saya dimusuhin karena cuma saya yang bertahan bahwa apa yang dilakukan itu benar. Karena tidak boleh kan bawa Alkitab utuh ya. Jadi mereka merobek bagian-bagian Alkitab yang menurut mereka bisa menguatkan jemaat yang ditemui. Nah, apakah tindakan itu salah? Saya mohon kalau memang saya salah, mohon ditegur. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang ada di dalam judul saya, Alkitab yang robek, itu adalah berangkat dari niat hati. Ya, dari niat hati. Di atas mimbar bawa Alkitab utuh. Tetapi sebelum naik ke mimbar sudah dapat pesan, jangan khotbahkan ini. Nah, itu yang saya maksud. Alkitab itu jadi robek. Karena apa? Kamu naik ke atas mimbar, sudah punya niat tidak memberitakan Injil yang sepenuh. Kasus Madam Christine, di daerah tertentu, oleh karena sedikitnya Alkitab, stok Alkitab, yang pertama. Atau mungkin karena daerah tertentu, itu sedang diawasi, sedang diamati, dan lain sebagainya. Dengan arti kata lain, kadang ada negara-negara tertentu membaca Alkitab itu nggak bisa. Nah, bagaimana seandainya saya nggak kasihkan Alkitab? Kalau kasih Alkitab ini mudah tertangkap. Tetapi mereka butuh membaca Alkitab. Nah, kebetulan ketika saya menginjili, ada bagian tertentu yang saya yakin orang ini bisa dikuatkan lewat ayat Alkitab tertentu. Kemudian beneran saya robek, saya berikan kepada dia.
dengan maksud dan tujuan satu, menguatkan dia. Kedua, saya tidak punya Alkitab lebih untuk tak berikan. Atau ketiga, berbahaya sekali kalau orang ini diberi Alkitab yang utuh, mungkin pemerintah negara tertentu itu akan menangkap dia. Bagaimana? Saya dukung cara itu adalah cara yang benar. Silakan Anda lakukan. Silakan, tidak apa-apa ya. Jangan dikit-dikit kita ini, wah ini sakral, ini tetap. Semua niat hati itu sama dengan perbuatan. Contoh, orang berzina itu karena hubungan setubuh yang bukan suami istri. Namun Yesus Kristus Tuhan bilang, kamu ketika melihat perempuan dan kemudian muncul niat mengingini, baru pikiran, baru hati, kamu sudah berzina. Berarti pikiran atau hati itu sama dengan perbuatan. Nah, kelompok medem tadi punya niatan, punya pikiran, ya. Satu, saya enggak punya banyak ini, kan gitu, stok ini. Atau mungkin kalau tak kasih satu berbahaya, saya sobek aja untuk kasihkan dia. Nah, pikiran itulah yang dinilai oleh Tuhan. Enggak apa-apa, ya. Tetapi kalau nanti dalam keadaan aman, kemudian kita punya rezeki, kita punya kerinduan, oh daerah sana itu sebetulnya banyak orang yang bisa merindukan punya Alkitab yang komplit seperti ini. Ya kita galang dana, kirimkan ke sana. Kalau situasinya aman. Demikian Madam, terima kasih. Makasih banget. Jadi Ya, saya mendukung karena kami ada di Open Doors kan. Jadi ya puji Tuhan lah kalau apa yang kami buat itu tidak bertentangan dengan Alkitab, justru Tuhan melihat hati. Iya, terima iya, kasih Pak. Iya, makasih Tuhan Yesus berkati. terima Dan kasih. apa yang Bapak pesankan terakhir itu, ini yang lagi kami galang ya untuk membeli Alkitab untuk sesuai dengan bahasa mereka. Bahkan sekarang ini saya punya Alkitab dengan 4 bahasa. Dengan 4 Wah, bahasa luar yang biasa. bisa membantu teman-teman yang ada di pedalaman yang sama sekali tidak bisa menerima akan firman Tuhan. Jadi terima kasih Pak untuk peneguhannya. 2 kali saya diteguhkan hari ini. Saya sangat Iya, diberkati. Thank you. God bless. sama-sama. Ya, Baik, Kembali terima kepada kasih Pastor Roni. Ini ada ya, dari Ibu Liviana pertanyaan tapi sudah dijawab Pastor Roni sih. oh Bagaimana orang ya, Kristen merobek Alkitab? ya. Sudah dijawab tadi ya. Sudah dijawab sih sama Pastor Roni. Ya, ya. Yang lain Pak Oke, yang David. lain silakan yang lain. sudah sepertinya ya. Sudah Sudah ya? sepertinya. Oke. Cuman saya ada satu dari saya Pastor Roni. Silakan Pak David. Jadi memang kadang kita juga harus punya kepekaan karena banyak juga sekarang yang sebenarnya kalau dilihat itu wah itu orang sudah luar biasa. Udah doktor, udah sinode, udah gembala, tapi ternyata kalau kita tidak peka, ternyata sudah mulai membelok karena dia sudah memakai dia sudah olah dengan pola pikirnya. Akhirnya Iya, banyak sudah menyimpang. Yang kasihan orang-orang yang awam yang mendengarnya itu. Ini yang saya iya, melihat di Pastor Roni. Karena iya, banyak mengikuti kan ada seperti itu sekarang itu. Akhirnya sudah lari kepada aliran duit tunggal, sudah iya, menyimpang. Tapi kan kasihan mereka-mereka yang masih awam seperti itu. Nah, itu iya, yang sekarang sudah mulai banyak terjadi, Pastor Roni. Akhirnya iya. orang percaya karena dia Ngelihat, pimpinan tinggi, lihat dia pembicaranya. lihat pembicaranya. Itu yang saya lihat sekarang yang sangat berbahaya, Pastor Roni. Itu yang tadi Bapak Iya, bilang nabi-nabi palsu. Itu. iya. Iya Pak David. Jadi yang pertama, yang harus diperhatikan oleh siapa saja orang Kristen ya, itu adalah wajib
sering membaca, mempelajari isi Alkitab, ya, supaya kita bisa tahu sebetulnya bagaimana kita bisa bilang, oh ini roh antikristus, ini roh Kristus. Kalau kita tidak tahu tentang isi Alkitab, kalau kita tidak pernah tahu yang benar, kita tidak bisa ngomong ini salah. Ya. Nah, oleh karena itu tetap wajib ya, tetap wajib. Apa yang sudah dilakukan oleh Madam Christine, Pak David sudah benar ya, galang dana, bagi-bagi Alkitab supaya mereka yang rindu mereka bisa baca, bisa bisa mendapatkan pengetahuan dari isi Alkitab. Kemudian yang kedua, jangan terlalu ngefans dengan pembicara hanya ngelihat, wah titelnya banyak ini pasti benar. Belum tentu. Penyesat itu harus top dulu. Kalau penyesat itu tidak punya pengikut banyak, dia bukan penyesat. Dia harus top dulu. Penampilannya bagus, kemudian khotbahnya bagus, bahkan mungkin disertai mujizat kan, Alkitab kan nulis seperti itu. Tetapi orang yang ngerti Alkitab tahu ada titik-titik tertentu yang menunjukkan bahwa mereka bukan dari Allah, yaitu fokus pembicaraannya itu apa. Oh, dunia pasti bukan dari Tuhan, karena sudah ditulis di dalam Alkitab. Nah, orang awam seringkali tidak bisa tahu, dia hanya ngelihat, oh itu pendeta itu top, titelnya banyak, cabangnya banyak, jemaatnya banyak, dan lain sebagainya. Bahkan seringkali jemaat malah terkagum-kagum. Kalau pendetanya itu tadi datang dengan mobil mewah, dikawal dengan beberapa mobil mewah di belakangnya. Dia akan lebih menghargai daripada pembicara yang model saya. Datang dijemput karena saya tidak ada mobil. Dijemput oleh Pak Fran. Parkirnya juga tidak disediakan. Pak Fran mesti cari tempat parkir. Nah, ini apalagi saya tidak terima PK. Itu lebih tidak dihargai. Orang anggap, oh gratis saja mau kok. Nah, berbeda dengan yang PK-nya itu harus urunan. Beberapa gereja ngumpulin duit untuk ngasih PK. Dianggap ini sangat bernilai. Soalnya apa? Untuk dengarkan dia ngomong saja, kita itu harus menggalang dana. Ini celaka dunia ini. Nah, yang asli itu justru yang tidak bayar apa-apa karena Yesus Kristus Tuhan bersabda, Pak David, karunia-karunia ini diberikan kepadamu dengan cuma-cuma, maka kamu harus berikan dengan cuma-cuma. Nah, begitu saya kasih gratis, terkadang orang menyepelekan. Ya sudah, biarin. Memang mereka adalah orang-orang yang akan dibinasakan. Memang tidak bisa mengerti tentang isi hati Tuhan, biarin saja. Demikian Pak David. Baik, Terima terima kasih. kasih Pastor Roni. Luar biasa. Terima kasih. Biarlah kita terus mau jaga keutuhan, kesucian daripada Alkitab. Apapun yang Tuhan inginkan harus kita tetap berani menyatakan kebenaran. Luar Amin. biasa. Karena kebenaran hanya ada pada Kristus. Iya, amin. Kita akan masuk doa syafaat. Ada di chat Ada? itu Pak. Ada lagi? Oke, coba saya baca. Iya. Pak Vence. Oke. Ya. Apakah Alkitab yang robek ini hanya berlaku untuk pembicara saja? Silakan Pak Roni. Iya, apakah Alkitab yang robek ini hanya untuk berlaku pembicara saja? Saya rasa untuk kita semuanya, ya, untuk kita semuanya. Khususnya kalau jemaat. Oh, kamu tidak suka membaca bagian ini. Itu sama saja kamu telah merobek. Kenapa? Karena Alkitab sesungguhnya mulai Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merah yang tidak terputuskan. Sehingga kalau suatu hari saya menyampaikan siapakah Allahnya orang Kristen? Jawabnya bukan langsung Anda menjawab ini adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu ending jawabannya akan ke sana. Tetapi kita akan bilang lebih dulu. Allahnya orang Kristen adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau itu ditarik ke belakang, Allahnya Ishak,
Abraham, Ishak, dan Yakub, ketemulah nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ada benang merahnya. Kenapa? Karena di Wahyu dia bilang, akulah Alfa dan Omega. Itu sabda Kristus sendiri. Nah, demikian. Sehingga Alkitab yang robek bukan hanya berlaku untuk pembicara saja, tetapi untuk kita semuanya. Pembicara yang naik mimbar, yang sudah punya tekad, aku tidak akan bicarakan doktrin ini, supaya aku masih bisa diundang di gereja ini. Hidup-hidup lumayanlah, amplopnya masih bisa dirasakan. Kalau aku nanti bicara ini, aku tidak diundang lagi. Itu ada loh, pikiran-pikiran seperti itu pada diri pembicara tertentu, ya. Terus kemudian jemaat juga seperti itu, ya. Hal-hal yang tertentu yang dia sengaja hindari, itu sama saja. Dia telah merobek isi Alkitab, sehingga yang kamu pelajari bukanlah Injil yang sepenuh. Demikian Pak David, terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Roni. Madam, ada yang Ada mau lagi? ditambahkan? Ada lagi Ya, yang mau Pak. dicat? Ada yang saya mau tambahkan, Pak, tapi ini lagi badai kita di sini, tiba-tiba. Jadi, Tiba-tiba, ya, iya. tiba-tiba badai. Urusi badai Iya. dulu. Nggak apa-apa, Ya. Pak. Saya mau ini penasaran soalnya. Ya. Karena di beberapa gereja, baik yang ada di Indonesia, terutama ada beberapa gereja di Belanda yang kami layani, itu Bu Messi juga ngalamin ya. Gereja itu merubah nama Allah atau Tuhan dengan kata Yahweh. Tidak Ya. boleh memakai kata Allah sama sekali. Nah, bagaimana Ya. itu Pak? Dia rubah semua isi Alkitab yang ada kata Allah dengan kata Yahweh atau kata sesuai dengan hasil keputusan mereka. Itu bagaimana Pak? Iya, oke. Sering kali ada gereja yang seperti itu. Bahkan ada gereja-gereja di Indonesia, dia cetak Alkitab sendiri dengan nama Allah itu diganti. Ya. Terus mulai mereka mengkhotbahkan, kalau kamu memanggil nama Allah itu salah, nanti akibatnya demikian, demikian, demikian. Ya. Nah, saya tidak pusing dengan semuanya itu, Madam. Saya hanya berdasarkan kitab suci, ya. Nah, kitab suci yang mana? Kitab suci Injil Kristus tentunya, ketika Yesus Kristus Tuhan ngajari Anda dan saya untuk berdoa. Nah, sebelum doa Bapak kami, itu ada keterangan di atasnya. Matius pasal 6, saya bacakan mulai ayat 6, ya. Saya bacakan mulai ayat 6, nanti kita simpulkan, ya. Nah, demikian bunyi firman-Nya. Matius 6 mulai ayat yang ke-6, ya. Sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8 kuncinya. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Anak kecil nyebut nama bapaknya salah. Bapaknya ngerti yang dimaksud adalah dia. Demikian pula kita yang biasa panggil dia Allah, panggil dia Tuhan, panggil dia Bapak. Buat apa harus diganti dengan nama yang lain? Yang mungkin dia merasa asing ketika engkau panggil dengan nama yang baru. Padahal di dalam kita berdoa, biasa Anda datang dengan bermanja-manja. Bapa, hari ini aku datang kepadamu. Loh, kemudian diganti. Atau Allah, aku hari ini sengaja ingin curhat kepadamu. Terus kemudian diganti dengan sebutan nama yang baru.
Di telinga Tuhan bisa merasa asing loh. Anak ini kok sekarang panggil aku seperti ini. Walaupun dia sama-sama ngerti. Kalau memang sama-sama ngerti, ngapain harus diganti? Nah, Bapak Ibu, terkadang kita ini dipanggil oleh orang tua kita atau sahabat kita tidak sesuai dengan nama yang tercantum di KTP. Misal, Madam Christine nama KTP-nya itu Christine. Ternyata ada yang panggil bukan Christine, Tintin atau Titin dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian sahabat yang dekat sekali dan Anda itu familiar sekali dengan suara. Kalau nyebut ini pasti temanku ini. Terus mengubah dengan nama panggilan yang lain. Madam pasti merasa, kok asing ya? Tidak seperti itu tadi. Padahal kalau kamu panggil aku Tintin, itu menjadikan aku begitu dekat sama kamu. Demikian, Madam. Terima kasih.